Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan berikutnya ini, pada pertemuan keempat, kita melanjutkan algoritma. Setelah kemarin kita mencoba menerapkan gambar yang ada di algoritma dengan kegiatan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk di penerapan algoritma untuk komputasi, utamanya nanti akan ditransfer ke pemrograman. Ada beberapa hal yang perlu dilihat di dalam algoritma. Jadi menurut Donald E. Knuth dalam bukunya Rinaldi Munir, itu algoritma itu punya 5 ciri penting ya. Jadi algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi yang dimaksud di sini bahwasanya dalam algoritma itu tidak ada proses yang tidak berhenti, pasti akan berhenti. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat ya, dan benar. Jadi tidak ada ceritanya satu masalah menghasilkan 2 jawaban, yang satu kanan, yang satu kiri, tidak ada. Jadi kalaupun nanti ada percabangan, pasti nanti akan kembali ke jalur awalnya. Kemudian yang ketiga, algoritma bisa memiliki 0 atau lebih masukan. Jadi ada inputannya, bisa juga tidak ada inputan. Ya, algoritma Pythagoras memiliki nilai masukan A dan B, yaitu dikatakan nilai masukan. Algoritma bisa memiliki 0 atau lebih keluaran, jadi tidak ada keluarannya. Ya, tapi bisa juga memiliki banyak keluaran. Nah, itu dikatakan algoritma. Kemudian harus sangkil, efektif ya. Setiap langkah dikerjakan dengan sederhana ya. Langkahnya harus sederhana dan dikerjakan dengan sejumlah waktu yang masuk akal. Jadi tidak sampai berputar-putar. Diusahakan dalam membuat algoritma tidak sampai berputar-putar. Nah, kemudian kita berkenalan dengan di pemrograman, kita berkenalan dengan yang namanya variabel. Jadi dalam komputer itu ada dikenal namanya variabel memori, variabel yang disimpan di memorinya komputer. Nah, itu nilainya bisa berubah-ubah, bisa bertambah, berkurang di komputer. Nah, nanti kalau komputernya mati, maka variabel memori itu juga hilang. Ya. Nah, di dalam pemrograman dimanapun nanti dengan cermati bahwasanya kalau beri nama variabel itu diawali dengan huruf ya, contoh nama 3 gitu ya, jangan diawali dengan angka. Kemudian yang kedua, tanpa spasi. Ini hanya kebiasaan baik, mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang memperkenalkan menggunakan spasi, tapi nanti di akhirnya akan penanganannya agak susah. Kemudian usahakan sependek mungkin ya, kira-kira 10 karakter cukup nih. Kalau panjang-panjang sih boleh enggak? Ya boleh, cuma nanti kan panjenengan juga kerepotan pada saat menulis skrip. Kemudian tidak ada simbol matematik ya. Simbol matematik itu misalkan asteris, ini kali, plus, minus, bagi ya. Kemudian titik, desimal ya. Kemudian pangkat, persen dan lain-lain. Nah, kemudian kalaupun mau menggunakan pemisah, gunakan tanda hubung underscore. Nah, itu kalau memberi nama. Contoh-contohnya begini ya. Nama nama. Nah, ini tidak boleh karena ini maknanya isi variabel nama dikurangi dengan isi variabel nama. Ya, kemudian yang boleh nama underscore nama boleh. Gaji -3 berarti maksudnya isi dari variabel gaji dikurangi 3 nama. Nah, ini juga tidak boleh karena maksudnya isi variabel nama dikalikan 3. Jadi ini beberapa hal yang mungkin panjenengan cermati bahwasanya ada beberapa pemberian nama variabel yang tidak diperkenankan. Ya, tadi setelah ini nah, biasakan yang jelas gunakan tanpa spasi. Yang penting ini ya, usahakan sependek mungkin gitu ya. 10 itu sudah panjang gitu ya. Kemudian dalam flowchart nanti maupun di penulisan kode program, jadi kalau di flowchart maupun setelah ditransfer menjadi program,
maka memberi nama variabel itu, penggunaan variabel itu sudah diusahakan konsisten. Jadi jangan berubah-ubah. Nah, kesalahan terbesar yang sering terjadi itu karena tidak konsisten. Di atas A, di bawah A1, di bawah lagi jadi A spasi 1 gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi maka dikatakan konsisten mulai dari deklarasi. Deklarasi itu kita menyiapkan variabel dengan tipe datanya. Kemudian pada saat diinputkan, pada saat diproses, sampai pada saat ditulis hasilnya, biasakan sama. Jadi ini kebiasaan baiknya, perhatikan pada saat pemesanan, pada saat mengisikan, pada saat membuat rumus atau menyelesaikan dengan satu kondisi tertentu, kemudian dicetak, usahakan sama. Nah, kemudian di operator matematik, ya, karena nanti banyak perhitungan, tidak hanya mengisi data bersifat string tapi ada dihitung, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ada asteris ini untuk kali, slash untuk bagi. Nah, cuman kalau untuk Pascal, begitu penjenengan pakai slash, maka hasilnya nanti bilangan real. Bilangan real itu pecahan. Kalau penjenengan menghendaki hasilnya adalah bilangan bulat, maka bisa menggunakan perintah yang namanya divide. Plus tambah minus kurang, kemudian kalau akar pangkat 2 SQRT, pangkat 2 SQR. Contoh misalkan SQRT 4 itu hasilnya 2, sedang SQR 9 maka hasilnya 81. Karena pangkat 2 nih. Kemudian ada istilahnya namanya mod, nah, MOD, modulus. Nah, modulus itu menghitung sisa hasil bagi. Nah, misalkan saya ada contoh di sini 10 mod 3, artinya sisa hasil bagi dari 10 dibagi 3, sisanya adalah 1. Nah, nanti dalam penulisan penggambaran flowchart, nah, nanti dibedakan aja biar memudahkan. Kalau angka pakai number, kalau huruf dengan string gitu saja cukup. Tidak perlu disebutkan number berapa dan seterusnya, cukup pakai number dan string. Nah, nanti setelah dieksekusi menjadi program, baru penjenengan menentukan tipe datanya yang cocok yang mana. Nah, sebagai contoh ini tidak ada masukan. Jadi hanya keluaran saja, munculkan tulisan amik JTC. Nah, kita membuat flowchartnya bagaimana? Ya, mulai, ada selesai. Kalau mau pakai start ya ini N, jangan di sini start, di sini selesai, ataupun di sini mulai, di sini N, jangan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Mencetak, nah, munculkan itu sama dengan mencetak, maka di sini cetak tulisan amik JTC. Nah, ini hanya mencetak saja, jadi cetak tulisan amik JTC, mencetak namamu ya. Ini. Kemudian contoh yang kedua, flowchart yang kedua, masukkan 2 buah bilangan. Silahkan dibuat flowchartnya, masukkan 2 buah bilangan. Jadi Anda disuruh hanya menggambarkan memasukkan 2 buah bilangan. Nah, karena 2 buah bilangan, maka 2 buah bilangan itu diwakili dengan variabel bil 1 dan variabel bil 2, karena di sini kata-katakan 2 buah bilangan. Ya, diwakili dengan bil 1 dan bil 2. Maka di sini penjenengan tinggal mulai bil 1, bil 2 karena angka saya masukkan number gitu ya. Kemudian masukkan bil 1, bil 2. Nah, kemudian tinggal selesai. Jadi di sini yang diwakili ada bil 1, bil 2 mewakili 2 buah bilangan. Mulai bil 1, bil 2 number, masukkan bil 1 dan bil 2, selesai. Karena hanya kata-katanya di situ masukkan, tidak ada perintah yang lain. Kemudian yang ketiga, ini contohnya. Hitunglah jumlah dari 2 buah bilangan. Nah, ini 2 buah bilangan itu disuruh jumlahkan. Maka logikanya harus ada yang mewakili 2 buah bilangan. 2 buah bilangan diwakili oleh bil 1 dan bil 2. Sedangkan jumlah nanti mewakili hasil penjumlahannya. Jumlah ini untuk menampung
jumlah penjualan, menampung jumlah penjualan, penjualan jumlah dari bilangan 1 dan 2, bil 1 dan bil 2. Nah ini, maka nanti inputnya bil 1 bil 2, prosesnya jumlah sama dengan bil 1 tambah 2, outputnya jumlah. Maka ya sebenarnya hampir sama dengan tadi, tapi ada tambahnya karena Anda suruh menghitung jumlahnya. Nah di sini ada bil 1 bil 2, berarti kurang apa ini? Kurang jumlah. Ya, ternyata kurang lebar. Jumlah jumlah ini angka, number. Kemudian inputnya 2 buah bilangan, masukkan bil 1 bil 2, diproses, dihitung jumlah sama dengan bil 1 dan bil 2, kemudian ditampilkan cetak jumlahnya. Selesai. Nah ini flowchart yang berhubungan dengan variabel. Di situ ada proses kegiatannya, ada input, proses, output. Nah ini yang sederhana. Jadi ada beberapa hal yang tadi kita berkenalan dengan variabel, kita berkenalan dengan gambar flowchart yang sederhana yang menunjukkan ada proses penjumlahan, nanti ada di sini ada kali, bagi dan seterusnya. Ya, kemudian ada SKRT. Ya, mulai gitu ya. Sekali lagi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.